Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Prasetyo, NIM 2010-1001, kelas S1-8A. Cita-cita ingin mendirikan startup. Oke, akan membahas tentang hukum Ohm. Apa itu hukum Ohm? Tujuan dari praktikum kali ini itu adalah menentukan bahan konduktor. Konduktor itu yang menghasilkan listrik dan isolator yang tidak menghasilkan listrik. Selain itu, meninjau keadaan lampu pada rangkaian seri maupun pada rangkaian paralel. Yang ketiga ada menganalisis arus atau tegangan pada rangkaian seri dan paralel. Nah, dasar teori kita akan menjelaskan hukum Ohm itu apa sih? Kalau berbicara masalah hukum Ohm, itu keterkaitan antara hubungan antara tegangan listrik yang disimbolkan dengan V dan arus listrik yang disimbolkan dengan E. Fungsi hukum Ohm digunakan untuk mengetahui hubungan tegangan dan kuat arus serta dapat digunakan untuk menentukan suatu hambatan beban listrik tanpa menggunakan ohm meter. Ohm meter itu untuk mengukur nilai dari ohm. Tegangan adalah suatu tekanan yang menyebabkan terjadinya aliran arus listrik pada sebuah penghantar. Tegangan tergantung pada ujung kawat menghantar. Apabila ujung kawat dihubungkan dengan baterai atau generator, maka akan terjadi tegangan. Jadi tegangan adalah daya potensial yang tetap ada walaupun tidak ada arus. Rumus tegangan adalah I kali R. Arus listrik dikali resistor atau hambatan. Selanjutnya adalah hambatan. Hambatan adalah penahan atau perlawanan yang diterima oleh elektron-elektron yang mengalir pada sebuah penghantar oleh molekul-molekul yang ada di dalamnya. Nah, rumusnya apa? Rumus resistor atau hambatan itu adalah F per I. Hukum Ohm sendiri adalah semakin besar, konsepnya adalah semakin besar sumber tegangan, maka semakin besar arus yang dihasilkan. Kemudian konsep yang sering salah pada siswa pada umumnya adalah hambatan listrik dipengaruhi oleh besar tegangan dan arus listrik. Konsep ini salah. Besar kecilnya hambatan listrik tidak dipengaruhi oleh besar tegangan dan arus listrik, tetapi dipengaruhi oleh panjang penampang, luas penampang, dan jenis bahan. Nah, sedangkan rangkaian resistor ini dibagi menjadi dua. Ada rangkaian resistor seri atau deret, ada rangkaian resistor paralel atau jajar. Sedangkan rangkaian resistor seri itu apa? Rangkaian resistor seri adalah rangkaian resistor disebut seri apabila beberapa resistor disambung atau dirangkai secara berurutan atau berderet. Bentuk rangkaian resistor seri yaitu ujung resistor pertama disambung dengan pangkal resistor kedua dengan pangkal resistor yang lain, dan seterusnya sesuai dengan nilai yang diinginkan. Sedangkan resistor paralel adalah rangkaian resistor yang dapat disebut rangkaian paralel apabila beberapa resistor dirangkai secara berjajar. Bentuk rangkaian resistor paralel adalah resistor pertama disambung dengan pangkal resistor kedua dan seterusnya sesuai dengan nilai yang diinginkan. Nah, rangkaian seri ini seperti ini gambarnya, R1, R2, R3 disusun secara seri. Hubungan dengan resistor seperti ini. Kalau rumus tahanan totalnya itu R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Sedangkan tegangan sumbernya atau F seri itu rumusnya adalah V sama dengan FR1 ditambah FR2 ditambah FR3. Arus yang mengalir pada rangkaian seri untuk masing-masing beban sama dengan arus sumber.
I seri sama dengan IR1 sama dengan IR2 sama dengan IR3. Sedangkan di rangkaian paralel, nah rangkaian paralel ini seperti ini, disusun secara paralel. Hubungan dengan resistornya, kalau arus sumbernya itu bagaimana? Yakni IR1 tambah IR2 tambah IR3. Rumus tahanan totalnya sama dengan mencarinya seper R total sama dengan seper R1 ditambah seper R2 ditambah seper R3. Tegangan pada rangkaian paralel untuk masing-masing beban sama dengan tegangan sumber. F sama dengan FR1 sama dengan FR2 sama dengan FR3. Nah, kita langkah-langkah praktikumnya bagaimana? Membuka modul praktikum sebagai bahan acuan praktikum, membuka website PET Colorado Edu Simulation atau Pendulum Lab, membuat rangkaian listrik sederhana sesuai data yang dibutuhkan, melakukan pengukuran dengan setting yang ditentukan, menuliskan analisa data perhitungan secara manual. Nah, di sini di data pertama saya akan mencoba membuat sebuah simulasinya, yakni menentukan konduktor atau isolator dengan jenis hambatannya pensil. Dari data ini nyala lampunya redup, arusnya lemah, konduktor ya menghasilkan listrik. Coba kita nah di sini nih kita lihat kita telah menyusun, ini ada baterainya, ini ada kabelnya dihubungkan dengan baterai 12 volt, resistor atau hambatannya 25 ohm. Kita lihat bahwa ini lampunya cerah. Kalau kita ganti, coba kita putus ya. Kalau kita ganti dengan nanti ya, kita ganti dengan yang contoh keduanya itu tangan. Kita coba dengan tangan. Kita lihat bahwa lampunya mati atau tidak mati ya, karena ini bersifat isolator, sedangkan tadi pensil bersifat konduktor. Selanjutnya untuk percobaan rangkaian seri. Sini kita tahu ini menggunakan circuit conversion pada PET Colorado. Oke, di sini sumber tegangannya ada 24 volt, sedangkan hambatan pada R1, R2, R3 sama 100 ohm. Maka ketika kita jalankan akan menghasilkan I total sebanyak 0,08. Oke. Kita ukur pada R1 Nah,
hasilnya 8 volt. Pada R2 kita lanjutkan lagi. Delapan volt di R2 pun sama 8 volt. Oke. Dengan F totalnya adalah 24 volt. Oke, sekarang kita lanjut percobaan rangkaian paralel. Di sini ada sumber tegangannya 24 volt, R1-nya 100 ohm, R2 100 ohm, R3 100 ohm. Kalau kita nyalakan akan menghasilkan I total sebanyak 0,72 ampere. Sedangkan F totalnya 24 volt. Sedangkan kalau kita ukur pada masing-masing, kita ukur R1-nya ya. Sama-sama 0,24 ampere ya. Ini arusnya, arus itu 0,24 ampere. Nah, ini 24 volt masing-masing, baik FR1, FR2, FR3. Oke, di sini saya dapat menyimpulkan periode sangat bergantung pada panjang tali dan sudut pada arus yang bersifat konduktor, mempunyai ciri nyala lampu terang atau redup dan arus kuat atau lemah. Sedangkan pada arus yang bersifat isolator mempunyai ciri lampu mati dan arus tidak ada. Sedangkan konduktor adalah bahan yang menghantarkan listrik, sedangkan isolator adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Pada percobaan seri dengan sumber tegangan yang sama dan hambatan yang berbeda, mendapatkan tegangan total yang sama dan arus total yang berbeda dan cenderung naik. Pada percobaan seri memiliki tegangan pada resistor yang bervariasi, ada yang sama dan berbeda. Ketika sama nilai hambatan yang sama dan ketika berbeda ada nilai hambatan dari ketiganya yang berbeda. Serta nilai arus pada setiap resistor yang sama tapi masing-masing komponen berbeda. Pada percobaan paralel dengan sumber tegangan yang sama dan hambatan yang berbeda dan mendapatkan tegangan total yang sama dan arus total yang berbeda dan cenderung naik. Pada percobaan paralel memiliki tegangan pada resistor yang sama semua. Ketika nilai arus bervariasi, setiap resistor ada yang sama nilai arusnya serta ada yang berbeda, dan ketika berbeda ada nilai hambatan dari ketiganya yang berbeda. Oke, demikian presentasi dari saya, mengutip sebuah quotes dari Bill Gates. Konsumen paling tidak puas dengan Anda adalah sumber terbaik untuk belajar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.